Oke, baik. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Dimanda. Ya, Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Iya, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Aisyah Nuril dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang dan rekan saya. Saya Wiyananda Zulaikha dari S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang. Dan mohon izin juga untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang lainnya, yakni ada Arsyatul Nikmat, Tiara Damayanti, serta Dava Nur Hidayah. Hmm, Sebelumnya biar enak ngobrolnya ini manggilnya Mbak Demanda, Mbak Manda, atau Mbak siapa ini? Manda boleh. Oke, baik. Baik, Mbak Manda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai beberapa hal tentang administrasi kebijakan kesehatan yang mana merupakan bidang yang digeluti oleh Mbak Manda. Teman pengen tahu usia Mbak Manda saat ini berapa? Oh, 24 tahun tahun ini Alhamdulillah. Masih kelihatan kayak 17 tahun ya Mbak, Masya Allah cantik sekali. Waduh. Iya, Alhamdulillah kita awet muda ya. Untuk pendidikan ini Mbak, kami mendapat informasi bahwa Mbak Dimanda ini merupakan alumni dari S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang. Apakah betul demikian? Ya, Alhamdulillah saya lulusan S1 Kesmas UM angkatan 2016 ya. Kalau boleh tahu Mbak Demanda menempuh S1-nya selama berapa tahun ya Mbak? Eh, Masuk 2016, lulusnya 2020, 4 tahun pas. Oke. Gimana Mbak skripsian peminatan AKK? Susah nggak? Kebetulan kan aku waktu itu skripsinya ambilnya kualitatif ya. Jadi memang ya susah-susah gampang. Mungkin kalau kuanti susahnya di analisa statistiknya ya. Kalau misalkan kuali kita kan eh, datanya deskriptif semua, tapi memang harus mendetail. Jadi mungkin challenge-nya di situ. Informasi yang disajikan memang harus super detail per item di situ. Jadi susahnya adalah gali informasi di informannya. Tapi alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Mbak Demanda ini kan seorang sarjana kesehatan masyarakat. Apa sih yang membuat Mbak milih kesehatan masyarakat? Emang cita-cita dari awal kah atau disuruh orang tua atau gimana Mbak? Ini mau cerita real, real banget ini. Iya. Jadi dulu itu sebenarnya aku tuh nggak pernah tahu ada yang namanya jurusan kesehatan masyarakat di UM. Waktu aku SMA kelas 3 udah mulai itu sama sekali nggak tahu kalau ternyata di UM itu ada jurusan kesehatan masyarakat. Jadi kalau misalkan boleh cerita ya, dulu SNM itu ambilnya statistika UB sama Tekdus, teknik industri di UB. Nggak ada yang lolos. SNM-nya kena rapot merah. Habis itu SBM, waktu itu kan bimbel ya, ada bimbel di SMA, cuman emang mungkin karena ya jeleknya ya, jangan ditiru ya, karena SNM-nya nggak lolos, jadi agak down ya. Nah setelah itu eager untuk belajar, terus keinginanku buat ngejar SBM tuh agak loyo. Akhirnya SBM itu bingung kan, ambil jurusan apa, itu masih udah mau tes SBM tuh aku belum tahu mau ambil jurusan apa. Nah, waktu itu kebetulan mama ke Surabaya kalau nggak salah. Mama sama adik itu eh, visit saudara di Surabaya naik kereta. Sebelahnya mama itu ada penumpang mbak-mbak. Ternyata mbaknya itu jurusan Kesmas UM. Mama kan nanya ngobrol sama mbaknya itu ternyata jurusan Kesmas UM. Terus mama pulang dari Surabaya itu ngomong ke aku, Mbak, ternyata di UM itu ada jurusan namanya Kesehatan Masyarakat. Terus aku, jurusan apa itu kan? Benar nggak ada gambaran sama sekali. Dan katanya sih jurusan kesehatan gitu. Setahu kan ya kesehatan kedokteran, gitu-gitu kan perawat, apoteker, farmasi gitu-gitu. Akhirnya aku browsing, ternyata emang ada jurusan kesehatan masyarakat di UM dan itu jurusan baru. Nah kan aku waktu itu agak optimis ya. Jadi mikirnya kalau jurusan baru otomatis peminatnya masih belum seheboh jurusan yang udah lama kan.
Kayak mungkin di FE, FIP, UM kan kampus pendidikan ya. Jadi otomatis yang minat di pendidikan kan banyak. Waktu itu ya wis lah SBM ambil Kesmas saja. Akhirnya ambil Kesmas, ternyata alhamdulillahnya keterima gitu awalnya. Kenapa? Jadi kalau misalkan ditanya apa memang berprospek ke Kesmas, enggak sama sekali awalnya. Tapi kok ya alhamdulillah kalau kata wong Jawa terlakoni ya gitu. Itu kan tadi alasan kenapa Kesmas ya, Mbak. Kalau alasan kenapa milih AKK-nya, Cuma aku tuh milih akal karena aku kan bukan senang baca sih, senang analisa. Maksudnya kayak aku tuh kalau baca sesuatu mesti mikir, kok bisa kayak, ini campur bahasa Jawa nggak apa-apa. Maksudnya kayak tiap aku baca sesuatu atau apa itu masih mikirnya kok bisa kayak gini ya, ini kenapa penyebabnya sih, kayak aku tuh suka menganalisa gitu ya, bukan suka sih, intinya kayak muncul langsung ting, jadi kenapa, penyebabnya apa, kenapa bisa kayak gini nih, siapa yang maksudnya berpengaruh di hal ini tuh siapa aja ya gitu. Nah waktu itu tak lihat kok yang paling menuju ke bukan passion ya, apa yang tak inginkan tuh ya AKK itu tadi, administrasi kebijakan. Karena kan secara kasat mata kan kayak menganalisa gitu kan sebenarnya. Jadi, ya, itu sih. Kenapa milih AKK-nya? Karena memang intunya adalah gitu ya, Mbak. menganalisa masalah, walaupun kadang yang belajar, misalnya analisanya juga nggak tajam-tajam banget, tapi senang aja gitu. Maksudnya menggali informasi dari suatu masalah. Oh gitu, Mbak. Ini kan di masyarakat luas, itu kan pada bilangnya kalau lulusan kesehatan masyarakat ini cuma bisa kerja di puskesmas. Padahal kan kenyataannya Iya. nggak kayak gitu lah, Mbak, ya. Heeh. Hal ini, prospek kerja kesehatan masyarakat secara umum itu kayak gimana sih, Mbak? Mungkin Mbak Dimanda bisa jelaskan lebih lanjut. Kalau secara umum sebenarnya luas banget ya, karena Kesmas sebenarnya kita mempelajarinya, Kesmas itu medis campur sosial, jadi ilmu medis campur ilmu sosial, walaupun memang medisnya nggak semedis kedokteran ya, cuman kita ya belajar dikit-dikit lah soal penyakit segala macam. Jadi cakupannya sebenarnya luas sih. Kalau misalkan itu stigma emang dari dulu, kalau misalkan ditanya jurusan apa Kesmas, oh nanti di Puskesmas ya, pasti gitu. Entah dari zamanku, zaman kakak tingkat, masih seringnya kayak gitu. Cuman memang kalau secara umum sih di puskesmas memang bisa, dan kebanyakan memang larinya ke puskesmas. Tapi di rumah sakit pun bisa, di administrasinya ataupun di frontlinernya bisa, atau bahkan buka praktek sendiri ya, misalnya kayak peminatan gizi, itu bisa jadi analis gizi sendiri, dosen, bisa. Misalnya kayak luas banget, di pabrik bahkan bisa, di quality controlnya kayak gitu. Jadi mungkin eh, karena memang banyak kan ke rumah sakit, karena ya cakupannya kesehatan ya otomatis pasti outputnya adalah ke vaskes. Jadi memang banyak sih puskesmas, rumah sakit, dinkes, kemenkes bisa kalau secara umum. Tapi di luar bidang itu pun sebenarnya kan kesmas itu kayak, ini tak ambil satu contoh ya. Kayak misalkan kesmas ada peminatan K3, itu kan bisa di Bambang, bisa. Misalnya di luar vaskes pun bisa. Berarti masyarakat ini pada kepatok sama yang namanya kesehatan masyarakat, jadi otomatis kerjanya di puskesmas gitu ya, Mbak? Iya. Saya pernah dengar gini nggak sih, kalau misalkan kalian nyebut jurusan apa kesmas, oh anu ya penyuluhan ya, gitu nggak sih seringnya, karena memang kita kan apa ya, ibaratnya adalah selain dokter kita juga wajahnya nakes gitu, kita apa-apa ke masyarakat, sosialisasi ke masyarakat, jadi kayak intinya muka yang kita tampilkan itu ya kesmas ini, maksudnya front face-nya adalah kesmas. Jadi seringnya adalah yang, ya nggak salah sih, karena memang kan kebanyakan penyuluhan juga banyak ya. Cuma memang mungkin masyarakat berpikir seperti itu karena seringnya ketemu lulusan kesmas yang kerja di puskesmas sebagai penyuluh. Oke. Jadi sampai mana ya? Gini, Mbak. Menurut data yang kita dapat, Mbak Dimanda ini kan ngambil peminatan administrasi kebijakan kesehatan. Nah, eh, boleh dijelasin nggak, Mbak, AKK ini belajar apa aja sih? Maksudnya seputar apa aja mata kuliahnya?
Kalau AKK sendiri sih, kan aku ternyata semester 5, ya 5 ya kalau nggak salah. Itu pertama yang tak ingat ya, itu manajemen rumah sakit, manajemen puskesmas, simpus, SIM-RS, jadi kayak alur manajemennya, workflow-nya, sama analisa kebijakan. Kebanyakan sih itu. Jadi kayak dulu tuh ya, seingatku semester 5 sampai aku mau skripsi itu belajarnya tuh bedah kasus tuh di kasus, bedah bedah Permenkes, jadi analisa kebijakan-kebijakan yang sudah ada itu kita analisa. Jadi secara general sih itu. Cuman kalau mata kuliahnya jujur aku agak lupa apa aja. Cuman secara garis besar memang mempelajari itu sih. Jadi kayak kita belajar manajemen dan administrasinya di vaskes-vaskes sama kebijakan yang ada. Untuk Mbak Dimanda sendiri, kan alumni dari AKK ya Mbak. Ya. Saat ini mungkin bisa di-sharing, bisa bekerja di mana dan sebagai apa? Oh ya, alhamdulillah untuk saat ini saya kerja di klinik UB di tetangga, di klinik UB bagian administrasi dan kesekretariatan BPJS. Jadi ya alhamdulillahnya relevan ya dengan AKK yang dulu saya ambil waktu kuliah. Baru 1 tahun ini sih, masuk 1 tahun ini kerja di klinik UB. Alhamdulillah kalau gitu. Mungkin Mbak Anda bisa sharing-sharing sharing-sharing mengenai permasalahan kesehatan masyarakat yang paling banyak terjadi dalam AKK sendiri nih Mbak. Gimana bisa diulangi permasalahan kesehatan masyarakat? Terutama bidang AKK sendiri. Kalau permasalahan kesehatan masyarakat di bidang AKK sih di lingkungan kerja ya, di lingkungan kerja aku. Iya Mbak, di lingkungan kerja. Permasalahan kesehatan masyarakat. Berarti ada hubungannya sama administrasi ya. Iya, Kalau yang berhubungan di dengan AKK. bagian di bagian itu kan di administrasi BPJS ya, mungkin apa ya? Kan kita administrasi memang ada kayak SOP-nya ya, maksudnya kayak alurnya gimana, pakemnya gimana. Cuman kan alur yang kita anut itu kadang kalau di masyarakat kan ya tahu sendiri lah ya masyarakat kan cara berpikirnya berbeda-beda, maksudnya pendapatnya juga berbeda-beda. Jadi kadang sistem yang ada itu susah diimplementasikan ke masyarakat, bukan susah sih, masih perlu effort lebih untuk diimplementasikan ke masyarakat. Ini boleh saya ambil contoh kasusnya satu ya. Kalau misalkan di BPJS sendiri kan memang ada administrasi dan alurnya sendiri ya untuk pelayanan kesehatannya. Kayak misalkan untuk rujukan memang diberikan dari SKTP, klinik, puskesmas segala macam ke rumah sakit. Tapi kan ada beberapa kondisi yang itu FKTP itu tidak bisa melakukan rujukan. Itu kan regulasi dari BPJS-nya, ada hubungannya sama administrasi ya. Tapi kan masyarakat intinya adalah saya peserta BPJS, saya maunya dilayani sesuai kapasitas saya membayar premi BPJS kayak gitu. Nah mereka eh, nggak tahu di balik layarnya ternyata kita juga punya regulasi. Maksudnya bagian mana-mana aja yang kita nggak boleh terobos intinya gitu sebagai pemberi pelayanan kesehatan kayak gitu. Jadi tantangannya adalah mungkin administrasi yang ada itu kan memang nggak semua masyarakat pak masyarakat awam tahu ya kayak regulasi di BPJS segala macam itu tantangannya di situ sih. Jadi mungkin di situ peran Kesmas yang kita sebagai pemberi layanan itu KIE ke pasiennya bagaimana sih alurnya kayak gitu. Kalau tantangan permasalahan penyakit sih kurang tahu ya, soalnya kan aku nggak pegang dari sisi medisnya. Tapi kalau dari sisi administrasinya sih begitu. Jadi memang sih memang ada pakemnya administrasi itu ABCDE ketentuannya. Tapi kan itu nggak mentah-mentah bisa diterima oleh masyarakat. Tantangannya di situ sih. Bagaimana kita mengimplementasikan bahasa administrasi ini ke bahasa masyarakat sehari-hari. Jadi mereka bisa terima gitu. Oh, ternyata kebijakannya BPJS itu kayak gini. Karena kan bahasa administrasi
Ya mungkin kita yang bagi yang memang sudah belajarnya itu kan mudah dipahami ya, kayak misalkan regulasi segala macam itu bahasanya memang seperti itu. Tapi kan masyarakat awam tidak semuanya bisa memahami dengan bahasa yang seperti itu. Jadi tantangannya adalah kita me, apa ya, mentransfer bahasa administrasi ke bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu tadi kan tantangannya ya, Mbak. Terus kontribusinya peminatan AKK dalam upaya menyelesaikan permasalahan kesehatan, maksudnya permasalahan administrasi yang ada itu apa aja sih, Mbak? Kalau sebenarnya ini nggak hanya AKK aja ya, tapi Kasma secara luas, kita kan memang dilatih untuk apa ya, terkoneksi langsung dengan masyarakat. Kita kan dulu udah dapat matkul komunikasi kesehatan belum sih semester 1? Kebetulan belum, Mbak. Oh belum ya. Jadi dan itu seingatku dulu ada namanya matkul komunikasi kesehatan. Nah di situ diajari bagaimana kita berkomunikasi yang baik dan benar dengan masyarakat, di mana itu juga transfer ilmu gitu. Jadi apa yang kita knowledge yang kita tahu itu kita transferkan supaya bisa diterima oleh masyarakat awam. Jadi kalau peran AKK sih ya mungkin dari sisi kebijakan dan regulasinya ya. Jadi kalau aku sih di klinik UB memang ada beberapa kebijakan kayak misalkan BPJS punya aturan A, B, C, tapi kita kan yang ada di lapangan ya, kita tahu kondisi pasien kita tahu kondisi masyarakat-masyarakat yang berobat ke klinik tempat kita bekerja. Di situ peran AKK adalah menyeimbangkan antara kebijakan dari BPJS, di mana itu kasarannya adalah lembaga yang menaungi kita ya, maksudnya atasnya klinik. Bukan atas sih, partner kerja, cuma memang kan kita menganut regulasinya dari BPJS. Jadi gimana cara kita apa ya, memberi bukan sih, menggabungkan, menyosialisasikan kebijakan BPJS yang bisa diterima di masyarakat. Jadi mungkin ada beberapa kebijakan dari BPJS yang kita sesuaikan dengan kondisi pasien yang ada di klinik. Nah, di situ mungkin perannya AKK adalah memediasi ya. Jadi BPJS punya aturan A, B, C, D. Nah, kita yang memediasi ke direksi dan jajaran di klinik. Kalau misalkan BPJS punya ketentuan seperti ini, tapi kondisi pasien kita seperti ini, jadi jalan tengahnya kayak gimana? Nah, di situ sih. Maka nantinya akan muncul kayak regulasi-regulasi baru, maksudnya yang itu tidak tidak meninggalkan nilai dari regulasi BPJS, tapi juga bisa diimplementasikan ke pasien-pasien yang ada di klinik. Gitu sih. Mungkin perannya sebagai mediator itu tadi, secara garis besar. Oh. Mungkin nggak sih, Mbak, AKK ini kerjasama dengan peminatan lainnya gitu untuk menangani masalah yang ada. Dan kalau mungkin peminatan apa yang bisa diajak AKK untuk kerjasama nih? Mungkin banget. Kayak dulu itu kalau nggak salah semester berapa ya? Lupa aku. Itu ada kita collab antara peminatan saxophone kalau nggak salah acaranya. Itu peminatan AKK Gizi sama kok Lucas Pro kalau nggak salah. Itu kok heroin atau apa ya, lupa aku. Heroin kalau nggak salah ya, sorry. Itu collab 3 peminatan. Nah, itu pun nggak menutup kemungkinan bahwa AKK ini bisa kerjasama dengan peminatan lain karena ibaratnya gini, legislasi ya. Kan kalau di pemerintahan eksekutif, legislatif, yudikatif ya kalau nggak salah. Eksekutif kan yang penentu kebijakan. Legislatif itu yang pembuat kebijakannya. Yudikatif itu yang kalau nggak salah yudikatif badan hukum bukan ya. Pokoknya berurusan dengan hukum. Di pemerintahan aja itu butuh 3 hal itu uh, untuk saling kerjasama ya. Apalagi AKK. Ibaratnya AKK sebagai legislatifnya, pembuat kebijakan. Tapi kalau nggak ada bahannya, kalau nggak ada yang menentukan kebijakannya, yang ngambang gitu kebijakannya. Apa peraturan yang dibikin apa nggak jelas, diperuntukkan untuk siapa nggak jelas. Jadi mungkin AKK itu kerjasama dengan yang lain itu sangat memungkinkan sih. Jadi misalkan dari sama Promkes ya, Promkes promosi kesehatan itu kita mau sosialisasi tentang PHBS, contoh simpelnya. Yang misalkan PHBS itu apa aja? Itu kan
yang menyosialisasikan dari Promkes. Tapi kayak yang hubungan sama kita kan sosialisasi nggak mungkin sekedar sosialisasi ya. Kita harus kontak stakeholdernya. Kita harus punya intinya apa ya? Kita harus punya dasar atau backup. Kayak misalkan di masyarakat kita mau sosialisasi masyarakat kita harus merangkul pemangku jabatannya kan kayak kades segala macamnya. Nah itu mungkin peran dari AKK-nya, maksudnya kasarnya negonya sama stakeholder itu perlu apa sih istilahnya sinergi antara peminatan satu sama lainnya. Gitu. Jadi memang AKK ya nggak bisa berdiri sendiri. Ibaratnya kebijakan kesehatan dibuat kalau nggak ada Menkes, kalau nggak ada dokter, kalau nggak ada stakeholder yang ada di masyarakat langsung ya nggak bisa, nggak jadi. Menjawab ya. Iya, jadi memang perlu apa perlu koordinasi satu sama lain ya, Pak. Perlu banget. Kalau enggak ibaratnya kan Kesmas tuh kayak pilar tuh. Pilar, maksudnya peminatan di Kesmas tuh kayak pilar. Pilar satunya nggak ada ya kan rumahnya goyang. Jadi ya butuh semuanya biar rumahnya ini berdiri sampai nanti. Lalu untuk pembelajaran sendiri, Mbak, ketika kuliah untuk materi-materi maupun kegiatan-kegiatannya, apakah relevan dengan pekerjaan Mbak Dimanda saat ini? Alhamdulillah relevan. Kalau semuanya sih menurutku ada satu bagiannya memang itu ternyata terimplementasi pada saat aku kerja. Contohnya dulu waktu semester awal-awal pokoknya itu ada, saya lupa sih matkulnya apa, cuman itu kita ke pondok lansia di Al Islah. Nah itu kan, saya di situ kita dilatih untuk komunikasi dengan para lansia kan memang cara berkomunikasinya beda ya. Kalau misalkan kita komunikasi sama sebaya ataupun yang umurnya tidak lebih jauh, kita kan komunikasi sama lansia harus ada trik-triknya supaya mengambil hati dan akhirnya apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita edukasikan tuh sampai. Nah, kebetulan di klinik UB itu saya megang Poliprolanis. Prolanis itu program pelayanan penyakit kronis yang kebetulan itu isinya juga kebanyakan, walaupun tidak semuanya ya, kebanyakan memang lanjut usia. Di situ memang kerasanya pada saat kerja kayak, untuk ya waktu kuliah dulu memang ada matkul ini, jadi sebelumnya itu kayak sudah apa ya, udah punya bekal. Karena memang komunikasi ke masyarakat yang sudah lanjut usia itu butuh butuh extra skill, soft skill segala macam kayak. Mungkin kita komunikasi sebaya gini ya udah to the point gitu kan. Uh, Intinya saya mau kayak gini, Mbak mau podcast kayak gini gini, oke okay, gitu. Maksudnya kita sama-sama sepaham, tapi di saat kita komunikasi dengan lansia itu kita harus gali informasi lebih, kita harus tahu kesehariannya, kita harus tahu kesukaannya apa, kita harus tahu beliau ini suka bahas apa. Setelah klik di situ, kita baru bisa transfer ilmu. Kayak gitu. Itu contoh kecilnya aja. Kalau yang lain dari AKK-nya sendiri ya sangat-sangat relevan ya, maksudnya sangat-sangat berhubungan. Dulu waktu AKK sering bedah Permenkes segala macam. Sekarang saya dikit-dikit juga bedah MOU dengan BPJS, Permenkes, aturan pelayanan JKN itu seperti apa, formularium yang ditanggung BPJS itu seperti apa, itu kan semuanya dari Permenkes semua ya, maksudnya kayak aturan-aturan yang sudah ada. Nah itu kan apa ya, nggak mungkin kan kita menyampaikan ke pasien dengan bahasa Permenkes kan nggak mungkin. Nah, di situ sih, karena sudah terlatih sejak kuliah untuk membedah, menganalisa kebijakan. Jadi ketika kita di kerjaan dapat Mbak minta tolong ini ada peraturan Permenkes ini tentang ini, minta tolong mana yang bisa diimplementasikan di situ sih. Jadi kita kayak udah tahu mana poin-poin yang harus dibahas, mana poin-poin yang harus digali lebih ulang. Ibaratnya wishfully know. Gitu. Ya walaupun memang masih perlu banyak belajar ya, ini saya udah setahun aja kadang masih kagok kayak ini maksudnya apa, di Permenkes aturannya seperti ini maksudnya apa, yaitu akan terus belajar sampai nanti gitu.
Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai pengalaman pribadi Mbak Demanda sebagai lulusan ilmu kesehatan masyarakat, mungkin bisa diceritakan suka dukanya, Mbak. Suka dukanya ya. Dukanya sih sebenarnya kalau tak pikir-pikir sebenarnya nggak ada. Cuma mungkin dulu, ya mungkin sama seperti adik-adik sekalian, mungkin kayak dukanya mahasiswa tugas banyak, terus kayak deadline datang barengan. Tapi itu sekarang tak pikir-pikir justru itu yang bikin semangat kuliah sebenarnya kayak kalau nggak ada deadline, nggak ada tugas lah, leye-leye tok ya. Jadi sebenarnya dukanya sih nggak ada. Jujur. Cuma kak sukanya sih eh, apa ya? Jadi bilang mungkin karena kesehatan masyarakat sendiri belajarnya juga banyak tentang masyarakat. Jadi dulu tuh kan sering praktek di luar ya. Mungkin itu sih yang dulu tuh ya kalau boleh cerita lagi, kebanyakan cerita. Dulu itu aku susah ngomong sama orang. Saya kayak ngobrol sama orang baru, ngobrol di depan umum. Bahkan kayak gini pun mungkin dulu tuh lebih terbata-bata hari ini. Cuman karena sering dikasih tugas ya, harus sosialisasi ini, harus ke tempat ini, harus jadi pembicara ini. Akhirnya terlatih. Itu sih yang tak syukurin banget. Maksudnya jadi bagian dari kesehatan masyarakat adalah soft skillku itu banyak berkembang. Ya kalau misalkan ilmu ya jelas ya, nggak hanya di jurusan kesmas aja, di jurusan lain juga pasti banyak lah ilmu yang kita pelajarin di masa perkuliahan. Cuman yang tak rasa adalah soft skillku itu makin nambah. Jadi kayak udah berani ngomong di depan umum, terus kayak ketemu orang baru, berhubungan sama orang baru itu lebih luas lah istilahnya. Terus untuk apa? Dan alhamdulillahnya kok ya peminatan waktu kuliah sama kerjaan kan relevan ya. Jadi kayak ilmu-ilmu yang tak dapat pas kuliah itu ke-recall terus waktu kerjaan. Jadi mungkin untuk beberapa materi memang udah lupa, apalagi yang nggak kepegang di AKK. Cuman untuk AKK-nya sendiri itu selalu apa ya, refresh terus karena memang alhamdulillahnya kepake di kerjaan. Terus sukanya juga adalah dosen-dosen di Kesmas itu termasuk apa ya istilahnya, benar-benar enak diajak sharing menurutku. Jadi apa ya, mereka itu beliau-beliau ini tuh benar-benar mungkin posisinya bukan kayak dosen mahasiswa yang benar kayak guru sama murid gitu, tapi lebih ke teman sharing. Jadi kayak misalkan kamu ada hambatan apa, kamu ada ide apa, atau bahkan sharing masalah di luar kuliah pun bisa gitu ke beliau-beliau gitu sih. Jadi 4 tahun tuh benar-benar nggak kerasa aku sama kuliah karena emang se-enjoy itu. Maksudnya bukan enjoy ya, maksudnya ya sih enjoy. Maksudnya aku kuliah itu jarang gitu loh, maksudnya ngerasa yang under pressure atau yang kalau kecuali kalau ada tugas-tugas deadline. Tapi selebihnya enak-enak aja kok. Selama kuliah itu enggak yang sepaneng atau gimana. Mungkin dulu waktu dijalani memang kerasa berat, tapi setelah lulus terus kerjanya benar-benar kerasa efeknya, dampaknya. Oh, ternyata bener ya, aku dulu kayak gini, ternyata di kerjaan tuh malah lebih berat dan jadinya kayak udah biasa gitu. Karena dulu sampai semasa kuliah udah pernah mengalami. Pokoknya nggak ada sama sekali. Nggak inget aku, paling nangis. Skripsi nangis sedikit. Tapi ya itu ya bagian dari cerita skripsi lah ya. Itu juga, ya kalau nggak gitu nggak skripsi istilahnya. Tapi yang nggak semua temanku nangis. Gitu. Ada yang skripsi hari selesai, semuanya bagus juga. Kan beda-beda ya tiap orang. Gitu. Mungkin Mbak Dem memberi kesan pesan untuk mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat supaya bisa enjoy kuliahnya kayak Mbak Demanda. Uh, apa ya, aku ngerasa bukan kapasitasku ini memberi pesan-pesan, cuman menurutku adalah kamu bakal enjoy ngejalanin sesuatu yang itu emang passionmu. Bahkan bisa dibilang itu bukan passionku ya, kesmas kan mestinya aku awal nggak tahu bukan, tapi buktinya bisa enjoy karena dulu aku mindsetku adalah gini, semisal pun aku nggak suka
sama apa yang tak lakuin, tapi itu punya dampak baik buat hidupku, ya sudah, mau nggak mau harus tak jalani. Jadi berarti kayak terobos wae lah, kayak gitu. Suka nggak suka, itu sudah ada di depan matamu, jadi harus mau nggak mau ya jalani. Itu konsekuensi yang kamu ambil karena memilih jalan itu. Dulu awal-awal adaptasinya susah, kayak bahkan sempat ngerasa ini benar-benar jurusan yang tak pingin, atau aku sebenarnya passionnya ada yang di lain. Cuman waktu itu juga konsul ke temen, cerita ke temen, ke orang tua segala macam. Sama sih, rata-rata ini sudah di depan matamu, ibaratnya udah disuguhin ke kamu. Terus kamu mau berpaling gitu aja, nggak mau mencoba menjalani gitu. Saya kayak ya take the risk aja gitu. Apa yang kamu lakukan, apalagi alhamdulillah, syukur-syukur ini emang passion kamu, itu bisa jauh lebih mudah untuk ngejalannya dengan enjoy karena ya memang kamu suka gitu. Jadi ya kalau pesannya sih ya, ini masih semester 1 ya, misalnya kayak perjalanan masih panjang, banyak hal-hal yang bakal kalian pelajarin. Kalau pesan aku, jadilah kayak busa, jadi bisa menyerap apapun. Jadi ibarat apa ya, peribahasanya, jadilah seperti busa. Kamu tuh bisa nyerap ilmu apapun, bisa nyerap skill apapun, karena memang Kesmas ini dituntut multi talenta, bisa dibilang ya. Jadi kayak soft skill iya, hard skill iya, kemampuan untuk analisa iya. Jadi semuanya sih, menurutku Kesmas ini mencakup semuanya, karena tadi kayak di awal yang tak bilang, yang Kesmas ini medis dicampur sosial. Kalau buat teman-teman ya semangat aja kuliahnya. Nah, capek, jenuh, bosan itu pasti ada. Lagi 4 tahun ya. Tapi ya wis, itu akan indah pada waktunya. Kalau nggak indah, berarti belum belum endingnya itu. Jadi kamu harus maju terus. Gitu. Jadi ya pokoknya terus ditelateni aja dulu. Kalau misalkan capek ya istirahat atau sharing sama temen. Ada itu kan nggak, kalau nggak salah, student advisor, apa sih, dosen PA, ya nggak sih? Membimbing akademik ada kan ya. Iya, Nah itu tuh, Iya, itu Mbak. juga bisa konsul ke beliau atau konsul ke, misal kalau apa ya, galau atau gimana, kayak kok susah di materi ini, kok susah, sharing aja. Sepengalamanku dulu ya, eh, teman-teman Kesmas itu selalu enak diajak sharing. Saya mereka selalu open, cutting, adik tingkat segala macam itu selalu open sih, sepengetahuan. Maksudnya walaupun maksudnya udah kesebar di mana-mana, misalnya ada yang udah alumni kesebar di sini itu, kalau misalkan kita tanya tentang apapun tuh masih saling connect. Terus jangan sungkan buat tanya ke kakak tingkat, atau misalkan mau dulu, ini kebetulan aku AKK, misal nanti salah satu di antara kalian ada di AKK atau gimana butuh sharing ilmu, gak apa-apa, kontak aja. Ini perbanyak relasi, karena itu benar-benar dibutuhin waktu kuliah. Itu sih yang satu hal yang tak sesalin adalah waktu kuliah itu aku rada kupu-kupu sebenarnya. Kuliah pulang. Walaupun memang beberapa kali sih ikut kayak kepanitiaan acara gitu. Cuman kalau untuk BEM, HMJ, belum, dulu pernah ikut seleksi cuman belum rezekinya, jadi nggak keterima. Tapi itu sih satu hal yang tak sesalin adalah waktu itu aku bukan kurang bersosialisasi ya, kurang explore, maksudnya kurang aktif juga. Jadi ya mumpung masih semester 1 dimanfaatin. Tapi kembali ke prioritas ya, saya kan orang berbeda. Prioritasnya adik-adik apa, yaitu diutamakan. Ada yang memang dia bisa jalan organisasi dan mata kuliah, dia monggo. Tapi semisal, aku semester 1 mau fokus nilai dulu, matkul, silahkan. Itu kan prioritas kalian. Jadi disesuaikan ke porsi masing-masing. Imbang aja. Terus kalau ada lomba atau apapun ikut, nggak apa-apa. PKM atau lomba di luar PKM, biasanya KTI itu kan banyak ikut aja. Kalau misalnya ada proyek dosen segala macam ikut, sumpah itu yang tak rasain benefitnya sampai sekarang adalah dulu aktif ikut proyeknya dosen. Jadi banyak eksplor, bahkan yang di luar ilmu Kesmas pun bisa tak dapetin di situ. Semangat. terima kasih Mbak. Mungkin saya bisa
merangkum semuanya ya Mbak ya dari apa yang sudah Mbak Demanda infokan, Mbak Demanda sharing. Jadi prospek Kesmas itu ilmu medis campur sosial dan cakupan prospek kerjanya luas. Nggak hanya di puskesmas kayak stigma masyarakat. Jadi bisa di dinkes, rumah sakit, pabrik, tambang, atau bahkan bisa buka praktik sendiri seperti membuka konsultan gizi. Sedangkan tantangan yang dialami di lapangan terutama pada bidang AKK di wilayah kerja Mbak Demanda dalam mentransfer data administrasi ke bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dan proses penyelesaiannya sangat memungkinkan untuk melibatkan peminatan lain karena AKK tidak bisa berdiri sendiri. Dan yang terakhir closing statement dari Mbak Demanda adalah apapun langkah yang udah kita ambil harus dijalani dan diselesaikan dan seraplah ilmu serta skills maupun baik hard skill maupun soft skill gitu ya Mbak ya. Karena Kesmas dituntut untuk multi talenta dan semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum ending gitu ya Belum Mbak. ending nih. Iya. Gitu, gitu. Tuh. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi atau cukup? Sepertinya sudah cukup ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak Demanda sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu kita di tengah Sama. kesibukannya yang padat gitu. Ya, kalau dari Semoga aku, terima kasih juga sudah dikasih kesempatan untuk membantu tugasnya adik. Semoga nanti hasilnya memuaskan. Dan mohon maaf amin. juga kalau ada kurang lebihnya selama agenda ini. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan atau anu, boleh kontak saya. Nanti nomornya di Aisyah. Dan kalau ada perlu atau gimana bisa nanti. Atau mungkin butuh dari peminatan lain nanti bisa kita hubungkan ke teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah diundang ke acaranya adik sekalian. Terima kasih kembali Mbak.